Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Farah Azahra Destia Safitri, Anggi Fitri Nuraini, Aulia Fitri Maharani, dan Sofa Ayu Suwarni. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang online advertising. Pengertian online advertising. Advertising sendiri dapat diartikan sebagai segala bentuk aktivitas untuk mempromosikan ide, barang ataupun jasa dengan tujuan menggiring orang-orang untuk melakukan suatu tindakan yang dapat memberi keuntungan. Sedangkan online artinya terkoneksi dan terhubung ke jaringan internet. Online advertising adalah metode periklanan dengan menggunakan internet sebagai media untuk mempromosikan suatu produk atau jasa tertentu. Tujuan online advertising yang pertama adalah menginformasikan audiens atau pasar mengenai suatu produk atau jasa baru. Yang kedua adalah membangun kesadaran audiens atau pasar atas sebuah merek atau produk. Yang ketiga adalah membangun loyalitas konsumen dengan memenuhi keinginannya. Dan yang keempat adalah membujuk konsumen untuk mencoba suatu produk atau jasa. Perbedaan offline dan online advertising. Offline advertising ialah pemasaran dengan terjun langsung ke masyarakat atau dengan menggunakan media seperti poster, koran, pamflet, dan sebagainya. Sedangkan online advertising berupaya memanfaatkan fasilitas internet sebagai media pemasarannya. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis dari online advertising. Yang pertama ada self-service advertising, yang kedua ada direct advertising atau sponsorship, yang ketiga ada contextual advertising, yang keempat ada search engine marketing, yang kelima ada social media marketing. Lalu jenis yang keenam ada email marketing, yang ketujuh ada in-text advertising, yang kedelapan ada video advertising, yang kesembilan ada RSS advertising, dan yang terakhir ada forum advertising. Jenis yang pertama yaitu self-service advertising, yaitu online advertising yang ditujukan untuk promosi bisnis sesuai kehendak pengiklan. Semua ide, desain, informasi, dan penempatan iklan bisa diatur sedemikian rupa. Contohnya yaitu pada Google Ads. Jenis yang kedua ada direct advertising yang merupakan iklan yang disematkan pada media online seperti website. Pengiklan dan pemilik media saling bekerja sama. Contohnya yaitu ada rumaisho.com. Jenis yang ketiga ada contextual advertising yang merupakan bentuk iklan bertarget yang akan muncul di situs web atau media lain seperti konten yang tampil pada browser seluler. Ada 4 subjek yang terlibat yaitu advertiser, publisher, ad network, dan user. Di sini ada Ezoic yang merupakan contoh dari ad network. Jenis yang selanjutnya yaitu ada search engine marketing dan ada social media marketing. Search engine marketing yaitu pemasaran online dengan membidik kata kunci tertentu agar bisa mendapat posisi teratas di mesin pencari. Contoh search engine yaitu pada Google, Yahoo, Bing, Yandex, Ask, YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya ada social media marketing yaitu pemanfaatan sosial media sebagai sarana promosi mengingat banyaknya pengguna aktif yang menggunakan media sosial sehingga menjadikan sosial media menjadi sarana promosi yang sangat bagus. Contohnya yaitu ada Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, dan lain-lain. Jenis yang selanjutnya yaitu email marketing yang merupakan online advertising dengan cara membroadcast email secara massal ke calon pelanggan yang berisikan informasi atau penawaran produk seperti contohnya yang dapat dilihat pada gambar. Jenis yang selanjutnya ada in-text advertising yang merupakan strategi promosi yang dilakukan dengan memonetisasi kata-kata di dalam konten sebuah website. Jenis yang selanjutnya ada video advertising, yaitu jenis iklan online yang sangat menarik karena interaktif, dinamis, dan menggugah selera. Lalu ada RSS advertising. RSS sendiri merupakan Really Simple Syndication atau Rich Site Summary atau yang dapat juga disebut sebagai RSS feed yang merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk membaca konten dari sebuah website tanpa perlu membuka website tersebut di browser. RSS advertising merupakan metode iklan online yang hanya ditampilkan di RSS feed atau website. Lalu jenis yang terakhir yaitu ada forum advertising yang merupakan jenis iklan online yang mengandalkan forum sebagai media perantara. Contohnya yaitu FJB Kaskus, Ads ID, dan OLX.
Selanjutnya ada tampilan dan konten dari online advertising. Yang pertama ada frame ad. Tampilan iklan jenis ini dapat dideteksi dengan melihat bentuknya. Biasanya berupa garis yang terhubung membentuk sebuah persegi panjang, baik vertikal maupun horizontal. Yang kedua ada pop-up. Biasanya berupa jendela yang muncul tiba-tiba ketika kita mengunjungi halaman web. Yang ketiga ada floating ad. Tampilan iklan ini muncul saat kita membuka sebuah situs web atau blog. Biasanya berupa banner dan diletakkan di header. Yang keempat ada expanding ad, yaitu menampilkan iklan dalam bentuk yang kecil, dapat berupa teks atau gambar. Kemudian yang kelima ada trick banner. Trick banner adalah iklan dalam bentuk banner yang muncul pada saat kita membuka situs atau blog. Yang keenam ada interstitial ads. Interstitial ads adalah iklan satu halaman penuh yang muncul sebelum halaman web yang sebenarnya. Yang terakhir ada text ads. Text ad adalah tampilan iklan yang berupa teks berbasis hyperlink atau tautan, sering digunakan pada media online. Teks pada iklan itu berupa tautan atau link yang menghubungkan pengguna atau user menuju web jika teks berupa hyperlink diklik. Kelebihan dari online advertising. Yang pertama, aksesnya yang sangat luas. Yang kedua, dapat melintasi batas geografis. Karena hanya dengan menggunakan internetlah kita bisa terus terhubung ke antar negara tanpa mengenal batas-batas geografis. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan lebih murah. Yang keempat, kita bisa terus terhubung dengan pelanggan. Yang kelima, penjual bisa langsung mendapatkan feedback dari pelanggan. Yang keenam, menghemat waktu, karena pembeli bisa mengakses informasi produk maupun jasa kapan saja, di mana saja. Sama halnya penjual juga bisa bekerja kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir adalah available 24 jam. Selain kelebihan, ada pula kekurangan dari online advertising. Yang pertama, biaya awal yang cukup tinggi. Yang kedua, masih terdapat banyak pelanggan yang lebih menyukai offline store. Yang ketiga, masih terdapat pelanggan yang belum mahir menggunakan internet. Yang keempat, perubahan perdagangan online. Yang kelima, rentan kegiatan penipuan. Yang keenam, tidak berhubungan langsung dengan klien. Dan yang terakhir, rentan kesalahan teknis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengoptimalkan sebuah online advertising. Yang pertama adalah patuhi terms dan juga condition tempat Anda beriklan. Dimanapun Anda beriklan, semuanya pasti memiliki peraturan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, jangan malas untuk membaca TOS dari masing-masing platform yang Anda gunakan. Selanjutnya yang kedua adalah buat gambar atau video yang menarik. Ada istilah mengatakan picture is a king and so is the video. Artinya, kita harus pintar-pintar dalam membuat gambar ataupun video singkat yang menarik yang dapat menarik perhatian orang banyak supaya mereka mau melihat postingan kita. Selanjutnya yang ketiga adalah buat caption ataupun copywriting yang membuat orang ingin segera membeli produk kita. Dalam hal ini, kita harus pintar-pintar dalam memainkan teknik copywriting. Selanjutnya yang keempat adalah sering-seringlah membuat promo. Jangan pelit terhadap promo, terutama jika bisnis Anda masih terhitung baru. Selanjutnya yang kelima adalah beri waktu bagi iklan yang baru tayang untuk mencari customer. Ketika baru running iklan, jangan langsung mengharapkan adanya customer terlebih dahulu. Karena biasanya sebuah iklan butuh waktu 2 hingga 5 hari untuk menemukan orang-orang yang menyukai produk Anda. Selanjutnya yang keenam adalah rajin-rajinlah split test. Split test adalah mencoba beragam iklan dengan beragam gambar dan caption plus dengan beragam jenis audiens. Lalu bagaimana model pembayaran saat kita menggunakan layanan online advertising? Model pembayaran dalam online advertising terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah pay per impression. Artinya, pengiklan harus membayar setiap kali iklan tampil pada halaman web. Selanjutnya yang kedua adalah pay per click. Artinya, pengiklan membayar setiap kali pengunjung mengklik pesan mereka.
Lalu yang ketiga, pay per action. Artinya, pengiklan harus membayar bila pengunjung telah melakukan tindakan yang diinginkan atau semacam purchasing. Selanjutnya yang keempat adalah pay per sale. Artinya memberikan komisi sesuai dengan jumlah produk atau layanan yang berhasil terjual. Selanjutnya yang kelima adalah pay per lead. Artinya memberikan komisi berdasarkan jumlah yang telah mengisi form menjadi member. Dan yang keenam, pay per download, yaitu memberikan komisi berdasarkan jumlah yang mendownload file atau produk yang telah Anda tawarkan. Kemudian yang ketujuh, pay per play, artinya memberikan komisi sesuai dengan jumlah orang yang memutar audio ataupun video. Kemudian yang terakhir adalah pay per read, artinya komisi diberikan bila Anda sendiri mengklik atau membaca iklan yang disodorkan dan diatur dalam durasi tertentu. Baik, sekian itu dia tadi materi yang telah kami sampaikan. Dari situ kami menarik kesimpulan bahwa online advertising merupakan jenis pemasaran yang sangat powerful untuk aktivitas promosi jika dibandingkan dengan offline advertising. Dengan jangkauan yang lebih luas, online advertising bisa mencakup seluruh dunia. Dan bahkan iklan bisa tersampaikan hingga ke pelosok terpencil sekalipun. Berbagai jenis online advertising telah banyak tersedia saat ini. Jika kita mampu mengikutinya dan menyusun strategi yang baik, maka tingkat keberhasilan promosi juga akan naik. Baik, sekian dari kami kelompok 14 terhadap materi kami mengenai online advertising. Semoga bermanfaat dan apabila yang ingin ditanyakan, mohon untuk segera menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih.